Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji, uji kinerja, perkenalkan, saya Minanur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 255394333. Hari ini, tanggal 2 Februari 2026, saya akan melakukan uji kinerja pada Madrasah Aliyah Karyatani, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, pada kelas 10 dengan materi Lembaga Jasa Keuangan dalam Perekonomian. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BAT 4 pada LPTK Universitas PGRI Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tepuk tangan untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Selanjutnya saya akan membacakan kehadiran. Yang tidak hadir kasih keterangan. Aisyah Nur Jannah. Sakit? Izin? Ada suratnya? Oke. Nur Afidah hadir. Ratu Dona Oktavia, Zinda Danisa Alwiyah hadir. Safira Ulfa Fauziah Mastur, Adelia Kalista, Ismi Az-Zahra Fi Naili Salsabila, Balkis Mazaya Najibah, Khairun Nisa, Adkia Aisyah Zulfaidah, Bulan Karunia Ayu Ningsih hadir. Adinda Lestari Aprisa Putri Dewi hadir. Tata Kaisa Menasiba hadir. Risa Anissa Sari Harahap hadir. Laura Amelia Citra Mutiara, Sania Hilma Jauhara, Nia Amelia Putri hadir. Sabrina Azahwa hadir. Zahra Hafizah Mutabila hadir. Kita menyanyikan lagu nasional kita, lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya kita akan membacakan kontrak kelas. Kontrak kelas 1. Datang tepat waktu. 2. Mematuhi tata tertib sekolah dan kelas. 3. Sopan kepada guru dan teman. 4. Menjaga kebersihan kelas. 5. Menjaga nama baik kelas dan sekolah. Tepuk tangan. Sekarang sebelum melangkah ke materi hari ini, untuk penyegaran akan bermain tepuk
tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke. Sebelum kita ke materi, saya akan merecall. Saya akan tanya tentang materi yang sebelumnya. Apa materi sebelum hari ini yang telah kalian pelajari? Apa? Pengertian ekonomi syariah. Ketika ngomong syariah, berarti di sana ada tokoh-tokoh dari umat Islam yang mendefinisikan tentang ekonomi syariah. Sebutkan dari tokoh Yusuf Qaradawi, apa itu tentang ekonomi syariah? Ya, silakan. Menurut Yusuf Qaradawi, mengumumkan ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Berketuhanan. Oke. Kedua, saya mau merecall kedua. Ini pertanyaannya. Bank apakah di Indonesia ini yang merupakan bank syariah? Oke, silakan. Bank BSI. Ya, benar. Tangan. Alhamdulillah untuk pelajaran yang kemarin ternyata kalian sudah sangat mumpuni pemahamannya. Sekarang kita ke materi kita hari ini. Yakni materinya adalah lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Tapi sebelumnya saya akan bertanya. Saat sekarang ini, tahun 2025 kemarin, itu banyak anak-anak muda terjerat judi online, kena kecanduan. Ketika kecanduan, dia larinya kemana? Pinjaman online atau pinjol. Jadi ada kaitannya antara pinjol dengan judol. Kalau di berita itu judol, tapi kalau kita lihat teman-teman kita banyak terjaring, mereka itu adalah pinjol. Ketika kenapa kamu pinjol? Ternyata mereka itu terjerat oleh slot tadi atau judol. Kenapa begitu? Ya karena mereka salah satunya adalah main slot dan main game di HP. Sangat banyak sekali yang mereka terjerat oleh judol dan akhirnya terjerat juga oleh pinjol. Oke, sekarang kita akan belajar tentang kalau kita pinjam itu kan di lembaga keuangan. Maka hari ini kita akan membicarakan tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami konsep lembaga keuangan. Terus ada jenis-jenisnya, ada fungsinya serta peranannya dalam perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat, termasuk kita, para guru dan kamu para siswa, para murid. Ini sangat penting. Jadi kita ada di sini hari ini adalah tujuannya untuk ini. Tujuan pembelajaran. Ini ada 4 poin. Peserta didik mampu 1. Mendeskripsikan pengertian lembaga jasa keuangan. Kedua, mengklasifikasikan jenis-jenisnya, macam-macamnya. Selanjutnya, menganalisis fungsi lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, menyajikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi. Nanti di akhir, kalian akan saya minta untuk presentasi. Nanti kita bentuk, di sini kita bentuk 4 grup ya. Nanti kita buat 4 grup, kita kasih di LKPD-nya nanti saya kasih soal 1 grup, soalnya beda-beda, tapi itu nanti. Selanjutnya, jadi itu ya, pertama pengertian tentang lembaga jasa keuangan, terus jenis-jenisnya, fungsinya, dan nanti presentasi. Jadi ada 3 hal itu harus catat baik-baik ya. Siapkan juga buku catatannya dibuka, nggak masalah bukunya. Profil pelajar. 1 itu beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya bernalar, kritis, terus mandiri, gotong royong, dan kreatif. Sekarang ke materi pembelajaran. Pengertian lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali. Jadi ibaratnya tuh gini dia itu tempat kalian itu di sini menabung, menaruh, dan dia nanti menyalurkan, menghimpun dana dan sekaligus menyalurkannya. Itu pengertiannya, menghimpun dan menyalurkan. Itu bank. Kedua itu asuransi. Asuransi itu seperti kita membeli mobil.
Takutnya nanti mobilnya itu kecelakaan sewaktu-waktu, kita asuransikan. Setiap bulan kita membayar premi. Ketika kita mobilnya tabrakan, kita bisa mengklaim. Itu asuransi ya. Untuk melindungi aset-aset kita. Atau kalau jiwa ya jiwa kita. Selanjutnya adalah pegadaian. Nggak punya duit, ya menggadaikan barang kita. Kita dapat duit. Selanjutnya koperasi simpan pinjam. Dan yang terakhir adalah leasing. Selanjutnya fungsi. Fungsi lembaga jasa keuangan yang pertama adalah intermediasi. Jadi dia memediasi. Ya kayak tadi itu ya. Dia memediasi mana yang kelebihan uang. Dia taruh, dia banyak uang, dia distribusikan kepada yang butuh uang atau dikreditkan. Selanjutnya adalah penyimpanan dana. Fungsinya untuk penyimpanan dana. Lembaga jasa keuangan itu untuk menyimpan dana. Selanjutnya adalah kredit. Yang keempat untuk pengelolaan risiko, kecurian dan sebagainya kan. Selanjutnya peran. Apa peran lembaga jasa keuangan? Perannya adalah mendukung investasi. Pencairannya kan lewat bank, ya. Jadi mendukung investasi. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Biar berputar ekonomi itu. Semakin banyak lembaga jasa keuangan di suatu tempat, maka di situ akan banyak uang beredar sehingga ekonomi berjalan. Yang ketiga adalah untuk stabilitas keuangan. Kayaknya saya lihat sudah ada yang nggak fokus gitu ya. Kita ice break dulu ya. Ice breaking dulu. Oke? Karena nanti itu kita dibagi menjadi 4 kelompok, nanti ini akan berbeda bagi sekalian ke 4 kelompok. Berhitung 1, 2, 3, 4. 1. Sekarang kita akan game terbalik. Dalam hitungan 3 saya akan ngasih babak. 1, 2, 3, belakang. Depan. Kiri. Nah, salah kan? Balik ke posisi. Balik lagi ke posisi. Oke. Fokus. Ke kanan, ke kiri. Depan. Belakang. Oke, cukup. Kita lanjutkan karena sudah bergerak ya, sudah agak segar. Selanjutnya melihat video. Halo, di sini siapa yang selalu mengisikan WhatsApp-nya untuk ditabung bank? Seperti halnya berbahasa hemat akal kalian. Sebelumnya kami harus tidak apa sebenarnya harus itu. Dan fungsi lainnya selain untuk menabung. Oke, kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Aku akan mengajarmu mengenai beberapa bank seperti ini. Nah, ternyata dari asal katanya berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang artinya bangku. Jadi dulu bangku itu digunakan sebagai tempat pertukaran uang yang digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas menabung. Tapi seiring perkembangannya, bank sekarang dikenal sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan dan menimbun dana dari masyarakat. Ternyata ada banyak fungsi dari bank secara umum. Yang pertama, menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang. Dan yang terakhir, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Coba deh, berapa banyak sih bank yang kamu ketahui sekarang? Banyak sekali kan? Nah, karena itu ada kategori bank. Ada yang berdasarkan kepemilikannya dan fungsinya. Kamu lihat itu, di depan sana ada bank. Wah, besar sekali ya bank ini. Sekarang kita berada di dalam Bank Indonesia, di mana bank ini memiliki kebijakan untuk mengatur dan menghasilkan dana perbankan Indonesia. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, tujuan pokok dari Bank Indonesia itu memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah, meliputi kestabilan nilai uang terhadap uang maupun jasa yang diukur dengan inflasi, serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. Nah, Bank Indonesia ini bisa disebut juga dengan bank sentral. Oke, kita beralih ke bank yang lain ya. Kita sekarang berada di bank umum. Wih, menarik sekali ya di sini. Menariknya, bank umum ini melaksanakan kegiatan usahanya ada yang secara konvensional dan atau berdasarkan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam validitas pembayaran. Oke, kita ke bank sebelah yuk. Kalau ini sih namanya bank perkreditan rakyat. Coba kamu perhatikan, di sini banyak orang mengantri.
Iya, bank ini berfungsi untuk memberikan bantuan kredit berupa kredit investasi maupun kredit eksploitasi dalam skala kecil dengan jaminan kepada rakyat yang berada di daerah. Bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat itu termasuk bank berdasarkan fungsinya. Kalau bank berdasarkan kepemilikannya ada apa saja ya? Ya, benar. Ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik campuran, dan bank milik asing. Sekarang sudah tahu kan fungsi dari bank itu? Nah, karena sudah paham mengenai pengertian, fungsi, dan jenis bank, mulai sekarang kamu harus rajin menabung di bank ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Cukup. Selanjutnya akan saya bagikan tugas per kelompok. Sekarang setelah tadi menyaksikan video dan penjelasan tentang materi, sekarang ini ada soal, silakan dikerjakan per kelompok. Diskusi. Tadi kan ada gotong royong ya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan dibaca soalnya. Ini setiap kelompok beda-beda. Ini untuk kelompok 2. Nah, di sini nanti ditulis, didiskusikan, ditulis jawabannya. Habis itu nanti di akhir nanti kalian presentasi. Ya. Selanjutnya ini untuk kelompok 3. Kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 4. Ya, silakan diskusi dulu. Diskusi, dibuka buku-bukunya, dibuka materi-materinya yang tadi, ya. Saya kasih waktu diskusi 1 menit cukup. Oke, berarti kita kasih waktu 10 menit, silakan. Bukunya nggak masalah, dibuka kitabnya, dibuka tentang ekonomi. Karena sudah waktunya lebih dari 10 menit, apakah sudah selesai? Sudah. Sekarang waktunya untuk presentasi. Siapa yang mau presentasi pertama? Tidak harus kelompok 1, bisa kelompok 4 atau 3. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 1 siap? Oke, sekarang kelompok 1 silakan presentasi. Kelompok lain siapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Ya. Oke, yang 1 sebagai moderator. Oke, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal gimana menyimpan dana atau uang? Kenapa? Jawabannya di LJK, Lembaga Jasa Keuangan. Karena lembaga tersebut yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke kita. Apakah ada pertanyaan? Nah, Kami dari kelompok 3 yang bertanya. Apa maksud dari LJK? LJK adalah kepanjangan dulu. Apa kepanjangannya? kepanjangan dari LJK adalah Lembaga Jasa Keuangan. Maksudnya? Maksudnya? Nah, maksudnya? Maksudnya adalah Bank, di koperasi simpan pinjam. Oke, cukup jawabannya? Oke, ditutup. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok yang sudah siap duluan, silakan maju. Siapkan pertanyaan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kelompok lain fokus mendengarkan. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi soal yang telah diberikan tadi. Ya, silakan. Soalnya klasifikasikan jenis LJK yang ada di wilayahmu. Jawabannya bank langsung, bank BRI, bank mandiri, asuransi, pegadaian, koperasi simpan pinjam, dan leasing. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Udah cukup? Sudah. Oke, silakan ditutup kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 4 atau 3? Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan kami dari kelompok 3 yang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal analisis fungsi. Jawaban. LJK. Jawaban. Itu mediasi penyimpanan dana, penyalur kredit dan pengelolaan risiko. Apakah ada Apa tadi? Diulangi apa? soalnya? Iya, sama jawabannya. Soal analisis fungsi LJK. Fungsi LJK ya. Ya, jawabannya. Jawabannya intermediasi penyimpanan dana, penyalur kredit dan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Loh, kok tidak ada? Sudah paham. Sudah paham? Oke, kalau sudah berarti silakan ditutup. Dan akhirnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami tadi. Soal apa peran LJK? Jawaban mendukung investasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan. Apa? Satu apa? Satu? Mendukung investasi. Mendukung investasi. Terus? Dua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Tiga, stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan. Ada yang bertanya? Sudah paham berarti? Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam. Sekarang adalah evaluasi. Ini ada pilihan ganda. Yang bisa menjawab silakan nanti angkat tangan ya. 1. Lembaga yang menghimpun dana masyarakat adalah A. Bank, B. Asuransi, C. Pegadaian, D. Leasing. Apa? A. Bank. Benar atau salah? Nggak tahu. Nanti saya kasih jawabannya ya. Sekarang soal yang nomor 2. Fungsi utama lembaga jasa keuangan adalah A. Produksi, B. Intermediasi, C. Konsumsi, D. Distribusi. Yang mana? B. Intermediasi. Selanjutnya, ini soal
Bukan ganda ya, ini soal isai. Berarti ditulis di buku ya. Pertama, jelaskan peran bank dalam perekonomian. Satu, jelaskan peran bank dalam perekonomian. Soal nomor 2, analisis fungsi asuransi bagi masyarakat. Analisis fungsi asuransi bagi masyarakat. Ada yang bisa menjawab? Kalau boleh saya tahu jawabannya? Dikumpul atau kita bahas langsung? Langsung. Yang isai itu apa jawabannya? Jelaskan peran bank dalam perekonomian. Apa jawaban kamu? Untuk mendukung investasi. Yang kedua, analisis fungsi asuransi bagi masyarakat. Asuransi. Intermediasi. Yang lain punya jawaban yang lain? Penyimpanan dana. Yang lain? Pengelolaan risiko. Oke, kita lihat lembar kunci jawaban. Kunci jawaban yang pilihan ganda tadi adalah jawabannya A, bank. Bener ya? Nah, yang B tadi apa? Intermediasi. Oke, tadi bener tadi ya. Yang esai, apa tadi soalnya? Esai? Jawabannya? Sebagai lembaga intermediasi, penyalur kredit, penghimpun dana. Jadi itu jawabannya. Terus yang nomor 2, asuransi tadi apa? Memberi perlindungan risiko. Karena ini sudah ada 2 soal ya. Soal yang pertama tadi untuk diskusi, soal yang kedua ini tadi yang kita bahas. Jadi kita kembali ke materi. Jadi materi awal saya untuk penguatan konsep ini ya, penguatan materi kita hari ini adalah lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Ini adalah pertama apa? Pengertian lembaga jasa keuangan. Masih ingat apa pengertiannya? Itu pengertiannya. Jadi ini ada tempat, ada orang naruh, dan dari pihak ini juga akan menyalurkan kembali. Itu adalah pengertian dari lembaga jasa keuangan, menghimpun dan menyalurkan. Yang kedua apa tadi? Yang harus diketahui jenis. Apa aja jenisnya? Ada bank, terus asuransi, koperasi simpan pinjam, terus fungsi apa aja? Penyimpanan dana, kredit. Apa itu kredit? Untuk dipinjamkan. Oh, itu ya kredit. Bener? Bener ya? Jadi tujuannya tadi kan apa pengertiannya sudah tahu. Kedua apa jenisnya sudah tahu kalian. Yang ketiga apa catatannya? Fungsinya. Yang keempat apa tadi tujuan pembelajaran? Bisa presentasi. Bukan bisa presentasi. Tadi kan ada 4. Kalian harus paham pengertiannya LJK, fungsi-fungsinya LJK, jenis-jenisnya, dan diskusi terus bisa presentasi. Karena keempat-empatnya sudah, jadi hari ini adalah tujuan pembelajaran kita sudah
tercapai empat-empatnya. Alhamdulillah, jadi kita untuk hari ini sudah, dan untuk materi minggu depan adalah tadi sudah disinggung di video. Apa itu? Apa tadi? Tadi sudah disinggung di video. Ada bank sentral. Bank sentralnya Indonesia adalah BI. Bank Indonesia. Sama pembayaran. Bagaimana pembayaran itu besok di pertemuan selanjutnya. Dan untuk saat ini, untuk materi lembaga jasa keuangan dalam perekonomian, untuk hari ini kita sudahi. Akhir kata, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.